Basah Kotip mulai sadar dari pingsannya. Pipinya terasa dingin dan telinganya terasa sakit berdenging. Sebuah kain lembut yang dicelup air menyeka wajahnya, membersihkan bekas lelehan darah yang mengering dari mulutnya. Dia berusaha membuka mulut lebar-lebar untuk menormalkan tekanan udara di rongga telinga dan mengusir dengingnya. Dia mendengar isyarat agar diam. Penutup matanya telah dibuka dan setelah sejenak harus mengerjap-ngerjap untuk membasahi permukaan bola mata serta membiasakannya kembali terhadap gelap dan terang. Samar-samar di bawah cahaya lampu teplok dia bisa menangkap bayangan seorang perempuan tua, gendut dan berkebaya berjongkok di dekatnya. "Mbok Sainem," kata Basah Kotip. Dia tersenyum. "Disuruh Ki Patih, apa den ajeng Fatma, Mbok?" tanya Basah Kotip. "Ya jelas den ajeng toh Gusti. Makan dulu nggih Gusti Basah. Ini ada bubur gudeg. Mohon maaf lo ya, ini pincukan dan pakai suruh." Kata Mbok Sainem. "Masya Allah nikmatnya," ujar Basah Kotip sambil tersenyum lagi. "Wola, ini masaknya pakai katresnan pakai cinta." Kata Mbok Sainem. "Lah iya, buburnya halus dan sedep, santan arehnya gurih berminyak, gorinya tanak dan lembut, ayam kanilnya empuk dan ngelendi, sambal goreng tempe dan kreceknya pedes pas, telur pindangnya legit dan pulen. Enak banget ini Mbok," kata Basah Kotip. "Wah, kok bisa saja lu memujinya. Pantes ndoro-ndoro putri di keraton dan di kepangeranan sampai kepatian kalau sama Gusti Basah Kotip sama Gusti Basah Nurkandam itu pada kedanan, pada tergila-gila, gila-gila semua." "Lah wong sudah ganteng, solih, pinter, lah soal menyondro makanan fasih banget, luar biasa loh," kata Mbok Sainem. Menyondro makanan berarti mensifati, memberi perumpamaan soal makanan. "Kalau itu Dinda Nurkandam, Mbok, bukan saya. Saya kan sudah punya istri," kata Kotip Basah. "Wola seringnya malah yang sudah kagungan garwa itu yang lebih menarik. Lah kan dianggap sudah terbukti toh." Kata Mbok Sainem. Mbok Sainem bisa saja. Betul loh Mbok, ini enak sekali. Kalau istri saya yang bisa masak gudeg seenak ini, pasti akan saya nikahi lagi Mbok, kata Kotip Basah. Loh, sebentar. Bagaimana itu tadi kalimatnya kok aneh? Kalau istri saya bisa masak gudeg seenak ini, pasti akan saya nikahi lagi. Lah, sekarang kan garwo itu memangnya di mana? Lah, apa sekarang sudah tidak jadi garwonya lagi? Kok mau dinikahi kembali? Aku aneh toh jenengan itu.
kata Mbok Sainem. Kalau tempatnya saya belum bisa matur, Mbok. Tapi ya jelas masih jadi istri saya toh. Lah tadi kok bilang mau dinikahi lagi, piye toh? Ya saking setianya sama istri, Mbok, saya ini tidak bisa bikin perumpamaan dengan yang lain. Masa saya bilang yang masak gudeg seenak ini pasti saya jadikan istri. Kalau diminta beneran sama yang bersangkutan kan malah repot. Kata Kotip basah. Walah, ya beruntung sekali yang jadi garwanan dalem Gusti Basah. Alhamdulillah suaminya setia. Tapi kok firasat saya memang yang masak gudeg ini nanti lama-lama jangan-jangan jodoh sama panjenengan loh Gusti Basah. Kata Mbok Sainem. Memangnya siapa Mbok yang masak? Mbok Sainem sendiri ya? Waduh, kata Kotip basah. Bukan. Ini yang masak khusus Den Ajeng Siti Fatmasari sendiri loh, Den. Kata Mbok Sainem. Basah Kotip nyaris tersedak, tapi dia berhasil mengendalikan rongga mulut dan saluran pernapasannya untuk mencegah batuk dan tumpahnya kunyahan. Loh, kalau begitu ya jodohnya Dinda Nur Kandam toh, kata Basah Kotip. Lah, kata Gusti Patih dan Tumenggung Wiranegara kan Gusti Basah Nur Kandam sudah seto, sudah gugur dalam pertempuran di Muara Bogowonto beberapa hari yang lalu kan, kata Mbok Sainem. Innalillahi, begitukah? Padahal saya baru saja memimpikan Dinda Nur Kandam seolah-olah kembali ke Istanbul zaman masa dulu itu, kata Basah Kotip. Lah itu, Den Ajengnya dari tadi nangis terus di kamar, nggak berhenti. Ini tadi sempat keluar sentong sebentar menyiapkan gudeg, terus menyuruh saya ke sini. Katanya pokoknya Gusti Basah Kotip harus kerso makan gudeg ini. Kalau ketahuan dan didukani romonya, suruh lapor dia, biar dia yang tanggung jawab semuanya. Begitu katanya, kata Mbok Sainem. Dalam pertempuran di Muara Bogowonto beberapa hari yang lalu, Dinda Nur Kandam yang kelelahan melawan Kapten Precher terseret arus sungai, Mbok. Apa mereka sudah menemukan jenazahnya? Jika belum, aku yakin insya Allah dia selamat. Firasatku mengatakan Dinda Nur Kandam itu masih hidup, kata Basah Kotip kemudian. Kang Mas Basah Kotip yakin? Suara lembut itu mengejutkan. Masih ada serak sisa tangis mengiringi kata-katanya. Siti Fatmasari muncul dengan kebaya wulung kebiruan panjang sampai ke lutut dan kerudung berwarna hitam yang disampirkan ke pundaknya. Basah Kotip sejenak harus mengalihkan pandangannya ke tanah. Putri Kepatihan ini memang punya pesona yang membahayakan mata setiap laki-laki. Hidungnya yang bangir, kulit yang kuning langsat, bibir tipis yang menggariskan warna merah delima di atas dagu belahnya,
dan pipi yang sering merona adalah daya tarik yang tidak tertolak bagi para pria lainnya. Tapi Basah Khatib lebih takut pada sepasang bola mata bening berinti kecoklatan di bawah alis tebalnya. Mata itu memancarkan kecerdasan yang tidak tertaklukkan. Jika sudah saling bersittatap dengan sang gadis berbicara, rasa-rasanya semua pemuda, paling tidak dia dan Nur Kandam yang sudah pernah membahas hal ini, akan merasa semua kepandaian mereka habis tersedot oleh pesona itu. Lalu otaknya kehilangan kata dan tak akan sanggup lagi untuk menemukannya. Ada banyak wanita punya pesona memabukkan, tapi pada diri Siti Fatmasari bahkan ada karisma yang terasa mematikan. Kemudian Basah Khatib berkata, "Aku tidak bisa memaksakan keyakinanku padamu, Nimas Fatma." Basah Khatib berbicara sambil tetap menunduk. "Tapi kalau memang Nimas mencintai Dinda Nur Kandam sebagaimana aku menyayanginya, Nimas pasti bisa merasakan bahwa dia selamat. Insya Allah," kata Khatib Basah. "Sayangnya," bisik Fatma dalam hati, "aku masih menyimpan cinta pada seorang yang lain, bukan Nur Kandam semata." Hanya saja memang Nur Kandamlah cinta yang baginya lebih masuk akal. Kemudian Siti Fatmasari pun berkata, "Beberapa hari yang lalu, secara tidak sengaja saya bersama Mbok Sainem dan Koko Aji berjumpa rombongan pasukan Tuan Syarif Samparwedi ketika kami meninggalkan Bagelen Barat. Di antara mereka ada Kakang Legowo dan Kakang Prasojo, juga Tuan Murad dan Tuan Orhan. Mereka hendak menghadap Kanjeng Paman Diponegoro setelah terjadinya pertempuran di Muara Bogowonto. Dari merekalah kami mendengar bahwa Kang Mas Basah Khatib ditangkap, sedangkan Kang Mas Nur Kandam diperkirakan telah gugur." Fatmasari gagal lagi menahan isak tangisnya. "Nimas Fatma," kata Khatib Basah, kini berani melihat ke arah lawan bicaranya, karena yang bersangkutan sedang memejamkan matanya yang mengalirkan bulir-bulir basah hingga ke pipi. "Nimas dari mana? Mengapa bisa sampai ke Bagelen Barat?" tanya Khatib Basah. "Saya mencari Kang Mas Nur Kandam. Saya pikir beliau ada bersama Kanjeng Paman Diponegoro di Bagelen Barat," kata Siti Fatmasari. "Nimas bertemu Kanjeng Sultan Abdul Hamid?" tanya Basah Khatib. "Iya." "Siapa yang menunjukkan jalan ke sana?" tanya Basah Khatib. "Koko Aji," kata Siti Fatmasari. "Romomu tahu kalau kamu menemui Kanjeng Sultan, Nimas?" tanya Khatib Basah. "Belum, maksudku tidak, Kang Mas," kata Siti Fatmasari. Kemudian seorang laki-laki yang berdiri di belakang Basah Khatib pun berbicara. "Kang Mas Basah Khatib harus segera meninggalkan tempat ini, nih Mas. Kita hanya punya sedikit waktu. Seluruh prajurit
Di 3 lapis penjagaan depan baru saja ku kecoh untuk berkumpul di gerbang depan menonton parade pasukan Hulpetrupen Madura dan Legiun Mangkunegaran yang entah mengapa dengan tergesa-gesa diberangkatkan dari benteng Rutenburg menuju Magelang malam ini. Prajurit yang di belakang juga sudah mulai antre ke peturasan karena sudah aku campurkan obat pencahar pada teh mereka tadi. Seorang pemuda Tionghoa yang ada di belakang Basah Kotip muncul tiba-tiba lalu bergegas melepaskan ikatan di tangan Basah Kotip. "Aji?" tanya Basah Kotip. "Iya, ini saya Kang Mas. Maaf kalau terlalu lama menunggu," jawab Chow Wan-ji sambil berpindah jongkok untuk mengurai simpul di kaki Basah Kotip. "Kamu melepaskan aku, Aji. Kamu dalam bahaya besar," kata Kotip Basah. "Kang Mas tidak usah pikirkan saya sudah siapkan beberapa rencana berikutnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk saudara angkat yang paling saya hormati. Kang Mas bisa berdiri kan?" kata Chow Wan-ji. "Insya Allah," kata Basah Kotip. Bagaimanapun juga dia terhuyung dan merasa bumi yang dipijaknya oleng. Basah Kotip beringsut mendekat ke arah tiang, lalu berpegangan sambil beberapa kali menghirup napas dalam-dalam. "Hati-hati Kang Mas." Siti Fatmasari memandang cemas ke arah lelaki yang amat dihormati oleh para saudara angkatnya itu. "Ini pistol Duval Kang Mas," kata Chow Wan-ji sambil menyerahkan senjata kesayangan Basah Kotip itu. "Dan ini tas cangklong kulit andalan Kang Mas," kata Chow Wan-ji. "Tumenggung Wironegoro merampasnya dariku, Aji. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya kembali?" tanya Kotip Basah. "Saya hafal jam-jam mabuknya Tumenggung Wironegoro Kang Mas," sahut Aji sambil tersenyum. "Terima kasih, Aji. Di pistol ini tersimpan begitu banyak bagian hatiku, dan di tas ini terjaga begitu banyak bagian otakku. Aku pasti merasa kurang waras kalau kehilangan keduanya. Hehehe. Nimas Fatma, barangkali aku hanya bisa memintamu untuk banyak-banyak mendoakan kami, khususnya Dinda Nurkandam. Insya Allah dia selamat. Inilah keyakinanku," kata Kotip Basah kemudian. Putri Kepatihan itu kembali menangis. Mbok Sainem segera tanggap untuk merangkul momongannya, dan di dalam pelukan sang emban gadis itu terisak-isak. "Oh ya Kang Mas, maafkan saya. Sayangnya catatan harian Kang Mas sepertinya tercecer dalam pertempuran di Muara Bogowonto. Saya sudah memerintahkan anak buah saya untuk mencarinya sampai ketemu dan segera mengembalikannya kepada Kang Mas," kata Chow Wan-ji. "Catatan harianku, Aji? Dari mana kamu tahu aku punya catatan harian?" tanya Basah Kotip sambil memicingkan mata. Dia pun membuka tas cangklongnya yang tadi diberikan Aji padanya, memeriksa dan seperti mencari-cari sesuatu. Dimas Nurkandam yang pernah bercerita bahwa Kang Mas punya sebuah buku catatan yang tidak boleh berpisah sedetik pun dari Kang Mas. Sangat disayangi, begitu berharga. Agaknya saya pernah juga melihat catatan harian yang dimaksud itu. Bukan buku biasa pastinya." Aji tersenyum. "Oh
Iya betul, seperti salah tingkah Basah Khatib, karena dia memang tidak menemukan catatan harian itu di antara barang-barang yang ada dalam tas cangklong kulitnya. Oh iya, tidak ada. Kang Mas tenanglah, jika catatan harian itu ditemukan, saya akan pastikan ia segera diantar kepada Kang Mas, kata Chow Wan-ji kemudian. Baiklah Haji, tapi kalau memang ia terhanyut di aliran Bogowonto, juga biarlah. Maktub, kata Khatib Basah. Iya Kang Mas, saya akan berusaha sedapat mungkin menemukannya, kata Chow Wan-ji. Mengapa tidak bergabung sekalian dengan kami Haji ke Baglen Barat? Bukankah aku juga sudah di Baglen Barat? Kata Basah Khatib. Chow Wan-ji pun menjawab, saya akan lebih bermanfaat di sini Kang Mas. Banyak hal yang bisa saya lakukan, termasuk yang sekarang ini. Syukurlah saya bisa membantu melepaskan Kang Mas. Ini tidak akan mungkin dilakukan oleh orang lain, dan tidak akan bisa saya lakukan kalau saya ikut ke Baglen Barat. Oh iya Kang Mas, harus segera bergegas. Kang Legowo dan Kang Prasojo sudah menunggu di dekat gerbang belakang. Setelah keluar, Kang Mas lurus saja ke tepian Kali Code. Gunakan perahu yang ada di situ untuk menuju ke selatan. Saya sudah atur dengan Kang Legowo dan Kang Prasojo di mana pemberhentian berikutnya, dan kalian bertiga bisa berbelok ke barat, lalu ke arah barat laut menuju Pegunungan Serayu Kang Mas, kata Chow Wan-ji. Terima kasih atas semua kebaikanmu Haji. Sejauh yang kau bisa, aku titip Nimas Fatma kepadamu, kata Khatib Basah. Chow Wan-ji menangkupkan kepalan tangan seperti kebiasaan kaumnya memberi hormat. Dia lalu mendekat ke arah Basah Khatib. Ditempelkannya mulutnya ke telinga Panglima Arkio itu. Saya mengkhawatirkan keluarga Kang Mas. Bisakah Kang Mas beritahu saya di mana mereka, agar saya siapkan langkah-langkah pengamanan untuk mereka? Bisik putra angkat Pangeran Ngabei itu tipis-tipis. Basah Khatib ragu sejenak, tapi dia lalu membisikkan balik sebuah kata ke telinga Adi, sehingga pemuda berkuncir itu tersenyum. Kang Mas. Iya nih Mas Fatma, kata Basah Khatib. Aku tidak tahu dia ada di mana, tapi jika Kang Mas sempat berjumpa, sampaikan salam rinduku pada Dinda Nur Yasmin. Aku kangen sekali, kata Siti Fatmasari. Insya Allah. Basah Khatib mengangguk-angguk, menghindarkan diri dari tatapan Fatma. Sebenarnya ada setitik bening di ujung matanya. Oh ya Kang Mas, saya mau minta tolong satu hal lagi sebelum kau berangkat, bisa? Kata Chow Wan-ji. Apa itu Haji? Tanya Khatib Basah. Tolong ikat saya di tempat tadi kau terikat Kang Mas, kata Chow Wan-ji. Ini bagian dari rencanamu juga Haji? Tanya Basah Khatib sambil terkekeh. Yang ditanya hanya tersenyum simpul. Senyum itu serupa benar dengan senyum seorang lelaki berambut jagung yang mengawasi mereka dari balik sebilah papan pintu
di kandang kuda milik Patih Danurjo IV.